Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi konflik dalam organisasi, performansi kinerja, dan produktivitas kerja dengan subbab performansi kerja dan produktivitas organisasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nurdiana Saputri, kemudian dilanjutkan oleh Rika Khairinisa, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Selvira Narusa Fatma. Selamat menyaksikan. Yang selanjutnya yaitu performansi kerja. Yang pertama, hakikat performansi kerja yaitu guna mencapai tujuan yang ditetapkan, karena suatu organisasi memerlukan dukungan dari para anggotanya. Performansi kerja tidak hanya ditunjukkan berupa hasil kerja, akan tetapi termasuk perilaku kerja, sebagaimana diungkapkan oleh Murph dan Cleveland 1991, yaitu prestasi kerja harus didefinisikan dalam istilah perilaku atau dalam istilah hasil perilaku. Dan menurut Nadler 1983 menyatakan bahwa performansi kerja adalah hasil kerja sebagai gambaran pekerjaan yang telah dilakukan di dalam organisasi. Dan menurut Fatah 1996 dan Hay dan Miske 1987 mengartikan performansi kerja sebagai suatu kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta motivasi kerja. Dengan demikian, performansi kerja identik dengan hasil kerja. Yang selanjutnya yaitu penilaian performansi kerja. Penilaian performansi merupakan evaluasi resmi dan periodik tentang hasil pekerjaan seseorang. Pekerjaan yang diukur dengan kriteria pekerjaan yang telah ditentukan. Menurut Terry 1986, bertitik tolak dari beberapa pengertian penilaian performansi kerja di atas dikemukakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu usaha pencapaian tujuan organisasi merupakan proses, yang artinya tujuan organisasi, terutama tujuan akhir, tidak mungkin tercapai sekaligus dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua yaitu usaha pencapaian tujuan akhirnya merupakan suatu proses dan dijabarkan menjadi beberapa tahap yang dijangkau waktunya lebih pendek dan lebih konkret dan merupakan bagian dari tujuan jangka panjang. Maka dari itu, penilaian performansi kerja yang baik mengutamakan pada hubungan kinerja antara pimpinan dan bawahan, menjelaskan apa yang telah dikerjakan oleh karyawan dan menghargai prestasi pekerjaan karyawan. Dengan demikian, dalam penilaian performansi kerja berhubungan antara penilaian dengan pihak yang dinilai dijalin dengan baik, tidak semata-mata mencari kesalahan, tetapi lebih bertujuan untuk menindaklanjuti hasil penilaian yang menghargai prestasi kerja karyawan. Yang selanjutnya yaitu manfaat penilaian performansi kerja. Penilaian perlu dilakukan dengan alasan yang pertama, penilaian prestasi menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan tentang performansi dan gaji angka. Yang kedua, penilaian performansi menyediakan kesempatan bagi pimpinan dan bawahan untuk bersama-sama meninjau perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan. Maka dari itu, penilaian performan yang berguna bagi pimpinan dan karyawan. Bagi pimpinan, hasil penilaian dapat digunakan dalam mengambil keputusan, meningkatkan pemahaman tentang pekerjaan, dan menindaklanjuti hasil penilaian, menjalin kerjasama dengan karyawan dalam rangka meninjau perilaku yang berkaitan dengan performansi kerja, serta menyusun suatu rencana untuk memperbaiki setiap penyimpangan agar sesuai dengan standar yang disepakati. Sekian presentasi dari saya.
Selanjutnya adalah produktivitas organisasi. Banyak pengertian mengenai produktivitas menurut beberapa orang. Namun di sini saya mengambil yang dikemukakan oleh Wettig pada tahun 1986, yaitu produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi berlangsung. Untuk pengertiannya secara umum, produktivitas organisasi merupakan cara atau kemampuan suatu organisasi pendidikan untuk meningkatkan kemampuannya, bisa melalui inovasi terhadap produk sebelumnya maupun menciptakan produk baru. Di sini produktivitas organisasi ada hal yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena di sini tujuannya adalah untuk manajemen adalah produktivitas dan kepuasan. Di sini produktivitas setiap perusahaan itu berbeda karena produktivitas akan dapat dijadikan ukuran efisien manajer oleh perusahaan tertentu. Untuk itu, pengukurannya dapat menggunakan menurut Grove 1983, yang pertama adalah jumlah tenaga kerja, yang kedua jumlah jam atau orang, yang ketiga jumlah hari atau orang, yang keempat jumlah tahun atau orang, dan yang kelima adalah jumlah biaya tenaga kerja. Di sini menggunakan metode pengukuran waktu tenaga kerja, jam, hari, atau tahun. Karena pengawasan tersebut adalah yang penting dalam suatu organisasi. Dan menurut Stoner Freeman, rasio produktivitas itu terbagi menjadi dua, yaitu produktivitas total dan produktivitas parsial. Untuk produktivitas total merupakan membandingkan nilai dari semua keluaran dengan nilai semua masukan, menggunakan nisbah total keluaran atau total masukan sebagaimana tertulis pada total produktivitas. Dan yang kedua adalah produktivitas parsial. Di sini produktivitas membandingkan nilai dari semua keluaran dengan nilai dari kategori utama masukan, menggunakan total keluaran dibagi menjadi masukan parsial. Untuk produktivitas ini sering disebut indeks produktivitas tenaga kerja atau nisbah keluaran per jam sampai kerja atau jam orang, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang dalam 1 jam. Untuk unsur-unsur produktivitas yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah efisien, efektivitas, dan yang terakhir adalah kualitas. Untuk efisien di sini merupakan salah satu ukuran untuk membandingkan penggunaan input yang direncanakan dengan menggunakan input yang terlaksana. Untuk efektivitas yaitu menyajikan gambaran tentang beberapa jauh target yang dapat tercapai baik secara kuantitas dan waktu. Dan kualitas yaitu mengukur yang menggambarkan seberapa jauh pemenuhan persyaratan, harapan konsumen, dan spesifikasi. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas makro. Ada 2, makro dan mikro.
Di sini untuk yang makro seperti kondisi perekonomiannya. Untuk kondisi perekonomiannya biasanya yaitu pajak yang rendah, tabungan dan investasi yang meningkat, regulasi yang berlebihan, dan tingkat inflasi yang tinggi. Untuk kondisi industri biasanya dipengaruhi kurangnya riset dan pengembangan dan regulasi anti monopoli yang berlebihan. Dan selanjutnya adalah regulasi pemerintah. Terdiri ada beberapa, yaitu pengaruh birokrasi panjang, produktivitas pemerintahan yang rendah, pemborosan pemerintah dan tingkat korupsi yang tinggi. Untuk karakteristik angkatan kerja yaitu seperti dipengaruhi standar pendidikan yang rendah, melek hidup yang rendah, etos kerja rendah, serta pergeseran ke sektor jasa. Nah, untuk yang mikro di sini ada pengaruh dari organisasi, dari manajemen, dan karyawan. Untuk organisasi seperti pabrik-pabrik tua, mesin tua, dan kurangnya alat pabrik. Kondisi fisik tempat kerja yang kurang nyaman. Untuk manajemen, berpengaruh karena kurangnya perhatian terhadap mutu, kelebihan staf pegawai, spesialisasi pegawai yang berlebihan, serta kurang perhatian terhadap faktor-faktor manusia. Dan selanjutnya, karyawan akan lebih senang waktu yang santai, resisten terhadap perubahan, tidak bangga terhadap pekerjaan, serta pengalaman kerja yang kurang, rendahnya pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan, dan sikap perilaku yang dimiliki oleh karyawan. Selanjutnya adalah produktivitas sekolah menurut Thomas 1972. Untuk menurut Thomas, di sini menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi administrator, fungsi psikologis, dan fungsi ekonomi. Untuk fungsi administrator biasanya mengenai kualitas sistem pendidikan yang identik dengan biaya program sekolah, seperti fasilitas yang diberikan di sekolahan itu mempengaruhi pembayaran yang dilakukan oleh siswa. Dan selanjutnya adalah fungsi psikologis, yaitu perubahan perilaku siswa seperti meningkatkan pengetahuan, pemahaman nilai, atau pengembangan pengetahuan. Dan yang selanjutnya adalah fungsi ekonomi. Untuk fungsi ekonomi, menurut ahli ekonomi, melihat pendidikan sebagai kontribusi individu yang memperoleh kompetensi terhadap kegiatan ekonomi. Untuk perekonomian, yaitu kebalikan dari ekonomis, memberikan kontribusi sumber daya pada kegiatan sekolah. Yang terakhir adalah fungsi produksi ekonomis, yaitu berupa tambahan pendapatan yang diperoleh dari peningkatan program sekolah sebagai output. Nah, peningkatan produktivitas dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas. Nah, di sini berarti bahwa meskipun dilihat dari segi kuantitas tidak menjadi peningkatan, namun jika dilihat dari segi mutu menunjukkan peningkatan, maka berarti terjadi juga peningkatan produktivitasnya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan produktivitas organisasi merupakan sebagai indikasi keberhasilan atau kegagalan dalam menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa secara kuantitas dan kualitas dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi usaha-usaha peningkatan produktivitas. Di
Di sini ada beberapa cara peningkatan produktivitas perusahaan. Yang pertama yaitu selalu libatkan karyawan. Bahwa keterlibatan dan interaksi antar individu di dalam perusahaan adalah salah satu kunci penting demi tercapainya tujuan organisasi. Beberapa contoh yang dapat dilakukan diantaranya adalah menanamkan nilai-nilai yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang strategi bisnis perusahaan kepada seluruh angkatan kerja. Yang kedua yaitu kenali dan kurangi permasalahan internal perusahaan. Mencoba mengevaluasi bagaimana strategi bisnis yang sedang dijalankan. Selanjutnya yaitu pentingnya kepemimpinan di dalam organisasi. Komunikasi antara atasan dan bawahan akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan. Hal tersebut bisa menjadi tantangan tersendiri jika tidak ada komunikasi yang lancar di dalam suatu organisasi. Yang keempat yaitu manfaatkan pelatihan dan pengembangan secara strategis. Banyak perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang sebetulnya tidak benar-benar sesuai dengan keseluruhan dengan kebutuhan perusahaan. Apalagi jika keterlibatan individu dalam aktivitas perusahaan tergolong rendah. Hal itu bisa menyebabkan buruknya produktivitas perusahaan. Untuk memastikan hal tersebut, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menentukan perencanaan strategi tenaga kerja. Yang kedua, memberikan karyawan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir, mendukung dan mengembangkan karir setiap karyawan. Selanjutnya yaitu peningkatan produktivitas menurut Terry. Yang pertama, memperhatikan dan menghargai pekerjaan karyawan. Bahwa karyawan ini juga butuh pengakuan. Mereka ingin bisa merasa bangga pada apa yang mereka kerjakan. Mereka perlu tahu apakah kinerja mereka berpengaruh signifikan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu sikap kerja yang positif. Ini misalnya bijaksana dalam bekerja, bersikap profesional, disiplin, dan konsisten. Selanjutnya yaitu usaha terus-menerus untuk memperbaiki komunikasi agar efektif. Yang keempat, kaitkan kompensasi dengan hasil pekerjaan. Intinya, jika semakin besar kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan, maka akan semakin tinggi juga usaha karyawan tersebut untuk meningkatkan kinerjanya. Yang terakhir yaitu mengarahkan tujuan serta nilai pribadi karyawan agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu peningkatan produktivitas menurut Putih. Yang pertama, membentuk gugus kerja untuk melaksanakan kerjasama kelompok. Kedua, perbaikan metode-metode kerja. Ketiga, penggunaan teknologi baru atau mesin-mesin canggih. Yang keempat, perbaikan insentif berdasarkan prestasi kerja. Yang terakhir yaitu pengadaan pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan produktivitas. Yang pertama, moral kerja yang baik. Moral kerja yang tinggi merupakan dorongan bagi terciptanya usaha berpartisipasi secara maksimal di dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu meningkatnya pelayanan pada pelanggan. Yang ketiga, waktu kerja yang sesuai dengan jam tubuh. Yang keempat, pemberian insentif pada karyawan berprestasi. Insentif ini adalah pengupahan yang memberikan imbalan yang berbeda karena memang prestasi yang dihasilkan atau yang dimiliki karyawan. Selanjutnya yaitu tenaga kerja yang lebih berkualitas, dan yang terakhir yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini yaitu kesempatan untuk memperkenalkan inovasi lebih mudah dalam perekonomian yang sedang tumbuh, karena permintaan konsumen meningkat dibandingkan perekonomian yang krisis. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan bahwa semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejarnya. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda bisa Anda wujudkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.